Pantesan Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah? Ternyata ini alasannya. Wow, kata itulah kita sematkan untuk kehebohan sekarang ini, yang mana lagi rame ya diisukan, walaupun sebenarnya belum resmi ya tentang penunjukan ini, tapi udah buat semua orang kepanasan, termasuk orang Indonesia yang punya sejarah kelam dengan tim-tim Arab, dan juga bahkan tim Arab itu sendiri ya, tim Timur Tengah ya, maksud aku ya, kayak Irak. Bahkan Irak juga nggak sor ya dengan pemilihan kalau misalnya betul nih Qatar dengan Arab Saudi jadi tuan rumah. Why? Ya kan? Nah, mari kita bahas. Jadi di sini aku ada merangkum ya beberapa alasan kenapa mungkin Qatar dan Arab Saudi dipilih jadi tuan rumah ronde 4. Sekali lagi aku disclaimer ya, ini belum fix ya. Tapi kalau memang benar, ini dia mungkin beberapa alasan yang mungkin bisa jadi mereka kenapa dipilih jadi tuan rumah. Yang pertama ya, kalian juga nanti guys sebelum aku sebutkan bisa komen di kolom komentar apa kira-kira menurut kalian alasan kenapa sih mereka dipilih jadi tuan rumah. Komen dulu. Kan? Atau nanti setelah aku sebutkan beberapa poin tentang kenapa mereka jadi tuan rumah, kalian bisa juga menambahkan ya kira-kira kenapa. Oh iya bang, gara-gara ini, gara-gara itu, tahulah bang kayak gini. Bisa kalian komen di kolom komentar. Bebas kalian mau komen apa aja, asal jangan ada caci maki di antara kita. Asik. Nah, yang pertama, kebetulan ini peserta ronde 4 adalah tim-tim Arab. Kan, negara-negara Arab, negara yang mayoritas itu adalah Timur Tengah. Ya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, walaupun sebenarnya nanti antara Oman dan Palestina juga ya. Paling yang cuma beda sendiri itu Indonesia dari Asia Tenggara. Walaupun Indonesia majority itu Muslim, tapi kita bukan negara Timur Tengah, kita bukan negara Arab kan gitu kan. Nah, jadi karena mayoritas adalah negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, jadi biar lebih hemat kan masalah akomodasi dan sebagai transport dan lain-lainnya, maka dipusatkanlah di daerah Timur Tengah negara Arab sana. Dan kebetulan itu ada Qatar dan Arab Saudi. Jadi ini alasan pertama guys, ya kan. Tapi ada juga counter attack daripada alasan ini. Lah, kalau Qatar dan Arab Saudi, berarti kalau misalnya nanti yang lolos ronde 4 ini kayak misalnya Jepang, Arab Saudi, Jepang, China, Korea Selatan, Korea Utara, terus Indonesia sama Uzbekistan, berarti mainnya di China, berarti mainnya di Jepang, kan gitu orang mikir ya. Kan, walaupun sebenarnya nggak mungkin aja Jepang sama Korea Selatan main ronde 4 kan. Seperti itu. Tapi ada lagi yang buat counter itu guys. Kalau memang mayoritas negara Arab kan Timur Tengah, terus dipilihlah Qatar sama Arab Saudi, terus kenapa sekelas Irak itu komplain gitu kan? Berarti kan ada sesuatu nih. Irak menilai, ini bahaya nih kalau misalnya Qatar sama Arab Saudi jadi tuan rumah. Kalau memang fair-fair aja, nggak ada masalah, terus kan biasa aja nih Irak kan. Tapi ini Irak langsung komplain, ngasih surat protes. Ini menandakan bahwasanya ada something wrong gitu ya kan. Wih. Lucu juga sih kalau misalnya Qatar jadi Arab Saudi jadi tuan rumah hanya gara-gara untuk apa ya? Bisa kita bilang sebagai lokalisasi ya, bukan lokalisasi lah ya kan. Bahasa Indonesianya itu guys. Jadi biar ditempatkan satu tempat yang mana dekat dengan semuanya gitu loh. Kan? Itu mungkin alasan pertama yang mungkin kurasa ya bisa lah kenapa dipilih Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Alasan kedua yang paling cocok, ini sih alasan paling kuat kenapa Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Yes, betul sekali, fasilitas. Karena sejauh ini kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain ya, negara-negara lain yang lolos ke round 4, memang mesti kita akui juga Qatar dan Arab Saudi adalah negara yang paling bagus dari segi fasilitasnya. Mau apa kita bandingkan? Dari stadion kita kalah jauh sama Qatar. Mau stadion kita kalah jauh juga dengan Arab Saudi, kan? Dari transportasi, mobilitas pemain juga kita kalah.
Pokoknya dari berbagai macam apa kita kalah itu dengan Qatar dan Arab Saudi. Bukan hanya kita guys, Irak juga kalah. Kan, coba Qatar, mereka udah pernah apa jadi tuan rumah kan, event-event besar. Jadi yakinlah fasilitas mereka itu pasti udah layaknya Piala Dunia. Kan, pernah jadi tuan rumah. Baru Arab Saudi juga sering sekali jadi tuan rumah event-event besar juga. Piala Dunia umur-umur berapa gitu kan, dia sering jadi tuan rumah juga Piala Asia, kan. Pasti kalau dari segi apa ya, fasilitas itu mereka udah oke kali lah. Nah, ini jadi salah satu alasan juga kenapa mereka ditunjuk ya sebagai tuan rumah. Sekali lagi, jika memang benar mereka jadi tuan rumah ya. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi, tapi masih rumor, dan rumornya ini kayak hampir 90% gitu. Oke. Nah, ditambah lagi juga ya, Arab Saudi dan Qatar ini kan apa ya, bisa kita bilangnya kota pariwisata juga lah. Jadi dalam artian Qatar kan rame orang mengunjungi Qatar kan. Begitu juga dengan Arab Saudi, rame orang mengunjungi Arab Saudi. Jadi mungkin kayak ya lebih tepat aja lah untuk dibuat jadi tuan rumah gitu loh. Walaupun sekali lagi aku bilang ini juga bisa jadi alasan yang masuk akal, tapi kalau kayak gitunya ada lagi lah, pasti ada konternya. Kalian tahu lah pasti konternya gimana kan. Nah, itu sih salah satu alasan yang mungkin kuat. Selanjutnya ini yang nggak enak ngomongnya. Kenapa Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah? Ya, money oil. Iya. Mungkin karena ada mungkin bidding ya kan bidding. Nah, bidding kayak gini, ngajukan ditengoklah siapa yang paling besar cuannya kan. Mungkin Indonesia bidding orang nggak dapat cuan, orang AFS lah kita bilang ya, bukan AFC, AFS. Mungkin AFS nih nggak dapat cuan gitu kan. Jadi kurang cuan lah Indonesia kalau jadi tuan rumah. Irak juga nggak banyak. Tengoknya Arab Saudi sama Qatar, langsung dolar tadi mata kan, cocok juga nih, gas katanya. Ya udahlah kalian adalah tuan rumah, cocok kalian ya kayak tuan rumah ini. Gitu pula, kan bisa pula kayak itu terjadi. Kan, apalagi mungkin federasi-federasi AFS dan FIFAS, kan, ini butuh duit kan. Jadi ya mau nggak mau mereka juga gimana caranya biar bisa meraup keuntungan. Dan salah satu caranya ya melalui jalur pemilihan tuan rumah ini. Apalagi pasti setiap negara pengen 100% mati-matian kerja keras apapun caranya, gas, yang penting bisa lolos kan gitu. Ini event besar loh, 4 tahun sekali. Nggak lolos tahun ini, nunggu lagi 4 tahun yang akan datang. Makanya mati-matian nih seluruh negara gimana caranya bisa lolos guys. Kan, jadi itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Alasan yang keempat ini ya pasti karena kedekatan guys. Kedekatan antara FIFA, AFC kan dengan pejabat-pejabat Qatar dan juga kita bilang Arab Saudi. Kita tahu kedekatan negara-negara Arab ini, khususnya Arab Saudi dan Qatar dengan petinggi-petinggi AFC dan FIFA ini udah bukan menjadi rahasia umum lagi guys. Jadi mungkin karena ada kedekatan antara mereka, jadi bukan hal yang tidak mungkin. Mereka juga akan menunjuk teman-teman dekat mereka, udahlah aku udah percaya sama kalian. Ditambah lagi mereka sukses pula membuat event-event besar, jadi udah ada rasa kepercayaan tersendiri dari FIFA kepada negara-negara tersebut untuk menyelenggarakan event besar. Jadi ya udahlah gas. Kalau mungkin Indonesia mereka masih mikir-mikir. Indonesia pernah masalah kelam kemarin di Kanjuruhan, terus juga masih ribut, masih belum ada UE kok. Kayak gini mungkin belum layak nih Indonesia. Kalau untuk pertandingan timnas sekali main mungkin masih oke, tapi kalau untuk berkali-kali kayaknya belum oke. Mungkin gitu, kan? Karena ada kedekatan tadi dan rasa kepercayaan FIFA tadi kepada negara-negara itu. Selain daripada ada alasan fasilitas dan juga money oil tadi ya kan. Seperti itu guys. Nah, kita masuk ke alasan terakhir dan ini alasan yang paling mengerikan. Apa itu? Semoga aja ini nggak terjadi. Yes, ada misi khusus. Jadi alasan terakhir kenapa FIFAS dan AFS memilih Qatar dan juga Arab Saudi jadi tuan rumah ya karena ada misi khusus guys. Nah, misi khusus ini yang kita takutkan. Jangan-jangan ada misi khusus yang ingin menyelamatkan dua negara tersebut yang dianggap punya andil besar dalam
kelangsungan hidup FIFAs dan AFS. Dan ini yang paling kita takutkan, guys. Ngeri nggak tuh ada misi khusus untuk menyelamatkan negara dua ini? Ngeri. Makanya Irak mati-matian loh. Kan? Kalau bisa janganlah kayak gitu. Transparan lah kalian. Cara milih tuan rumah. Jangan ada yang ditutupi. Coba kasih tahu gimana sih ketentuan-ketentuan jadi tuan rumah ronde 4 ini. Jangan asal tunjuk aja. Gitu loh mungkin surat daripada Irak kepada Federasi Sepak Bola Asia dan juga Sepak Bola Dunia, kan? Nggak sor dia. Sebenarnya pun bukan hanya Irak nggak sor, Indonesia pun nggak sor, kan? Baru juga aku yakin pun kayak Oman, kayak apa lagi satu lagi tuh, Uni Emirat Arab pasti nggak sor lah. Tapi ya mungkin sekali lagi lah ya, kita bukan menentukan, yang menentukan orang AFS dengan FIFAs. Jadi biarkanlah mereka gimana. Yang penting kita tetap berusaha semaksimal mungkin kayak Jepang. Ya oke lah kita dikerjai 1-2 gol, tapi kalau bisa mencetak 5 gol kita masih menang. We still win the game. Ingat Coach Justin aja deh, Pak. You kebobolan 2 gol tapi lu bisa cetak 3 gol, you still win the game. Tapi kesalahannya Indonesia belum bisa cetak banyak gol. Terbukti Indonesia menang 1-0, 1-0. Dikerjainya sampai 2 gol. Ya udah kalah lah. Maka dari itu kita harus melatih finishing kita lagi, guys, biar bisa main gacor, cetak banyak gol. Dan satu lagi, jangan mudah terpancing. Apalagi timnas Arab ini ya, Timur Tengah ini banyak kali tipu dayanya. Kalah tipu daya wanita, guys. Kan? Kalau bisa jangan kepancing, jangan melakukan tindakan-tindakan konyol, dibuat panas, dibuat emosi, jangan balas emosinya. Nanti bahaya kali, serius. Nanti kita yang kena batunya, karena kartu kuning, kena kartu merah, on the spot langsung, kan ngeri. Soalnya tajam nih VAR-nya ke kita, tapi kalau ke seberang buram. Oke, guys, oke lah. Itu sih menurut aku beberapa alasan kenapa ditunjuk ya Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah bukan piala ya, maksudnya ronde 4 Piala Dunia, guys. Komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang alasan yang aku buat tadi tuh, ya mungkin kenapa mereka dipilih. Kalian punya alasan lain atau mungkin tambahan, bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.